Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hazal Fatani Friandra, NPM 21150611112. Saya berasal dari kelas PSTIB. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang materi-materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah pengolahan citra, yang mana sebagai tugas pendahuluan untuk ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama, yaitu pengolahan citra dengan Python. Jadi citra sendiri didefinisikan sebagai fungsi dari dua variabel, misalkan P, X, Y. Jadi di sini P adalah amplitudo, misalnya kecerahan. Kecerahan digunakan sebagai amplitudo, dan X dan Y merupakan koordinatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan citra digital yaitu citra yang direpresentasikan oleh array dua dimensi atau bahkan sekumpulan array. Setiap elemen array disebut sebagai pixel. Selanjutnya, apa itu skalar, array, matriks, dan juga tensor. Jadi skalar itu adalah konstanta yang dituliskan dalam huruf kecil. Nah, untuk array sendiri adalah variabel yang memiliki indeks sehingga dapat menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama. Untuk matriks sendiri adalah persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor orde 2. Jadi matriks adalah array persegi panjang. Jadi matriks itu merupakan kumpulan dari array-array. Selanjutnya adalah tensor. Nah, tensor merupakan besaran yang mana adalah perluasan dari vektor. Seperti halnya vektor merupakan perluasan dari besaran skalar. Nah, jadi di sini dapat dipahami bahwa skalar itu adalah data yang bertipe tunggal. Array sendiri adalah kumpulan dari data yang berjejer atau memiliki kolom. Matriks sendiri merupakan kumpulan data yang sudah memiliki kolom dan juga baris. Tensor sendiri adalah kumpulan dari matriks. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengolahan citra. Jadi untuk tujuan utama atau tujuan dasar dari pengolahan citra ini terdapat 5 tujuan. Yang pertama ada image enhancement atau memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra. Yang kedua terdapat image compression, yaitu mereduksi atau mengurangi ukuran file citra, namun akan tetap mempertahankan dari kualitas citranya sendiri. Nah, selanjutnya ada image restoration yang berguna untuk memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Untuk yang keempat ada fitur extraction yang berguna untuk mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Untuk yang terakhir yaitu multi resolution processing, yang mana merupakan suatu proses yang menyatakan citra dalam beberapa resolusi. Nah, selanjutnya ada pengantar dari pengolahan citra. Jadi pengolahan citra merupakan pemrosesan dari citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Nah, jadi dapat dipahami untuk pengantar dari pengolahan citra adalah pemrosesan citra untuk menjadi citra lain dengan tujuan tertentu, dengan tujuan khusus. Nah, selanjutnya terdapat materi itu teknik konvolusi. Jadi teknik konvolusi sendiri merupakan operasi matematika pada dua fungsi yang menyatakan bagaimana bentuk satu diubah oleh yang lain. Teknik konvolusi merupakan teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas suatu citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan nilai piksel aslinya. Nah, lanjut. Selanjutnya terdapat materi teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Log. Jadi Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Log ini merupakan macam-macam teknik deteksi yang terdapat pada pengolahan citra. Jadi untuk Sobel itu adalah metode edge detection yang termasuk dalam gradient edge detector. Untuk Prewitt ini memiliki persamaan gradien dengan Sobel. Namun pada Prewitt ini memiliki nilai konstanta sama dengan 1. Untuk Robert disebut juga dengan operator silang karena pada Robert ini arah X dan Y-nya diagonal dalam kuadran 1. Dan ini terdapat teknik Kenny. Jadi dalam teknik Kenny ini merupakan metode yang digunakan untuk dengan pendekatan konvolusi fungsi gambar dengan operator Gaussian dan turunannya. Selanjutnya terdapat log. Jadi teknik log ini merupakan kependekan dari Laplacian of Gaussian. Jadi sebagai operator turunan orde kedua dari Kenny.
Selanjutnya yaitu operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Nah, untuk yang pertama itu terdapat ketetanggaan piksel. Jadi, apabila suatu piksel P pada koordinat X dan Y memiliki 4 tetangga horizontal, masing-masing piksel merupakan unit jarak dari X dan Y, dan 34 pengolahan citra beberapa tetangga dari P berada di luar citra digital jika X dan Y berada pada ujung batas citra dan vertikal. Lalu selanjutnya terdapat filter rata-rata. Jadi filter rata-rata ini adalah filter dengan nilai pada setiap elemen kernelnya sama dan sebagai LPF, maka jumlah dari semua nilai kernelnya adalah 1. Jadi filter rata-rata ini termasuk ke dalam linear filter dengan menggunakan kernel berupa matriks. Nah, jadi untuk contoh dari filter rata-rata ini dapat kita lihat pada gambar di bawah. Terdapat 2 contoh filter rata-rata, yaitu filter rata-rata untuk 3x3 dan juga untuk 5x5. Nah, mungkin dapat dipahami, dan selanjutnya kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu konvolusi dan high filter. Nah, konvolusi ini memiliki tujuan untuk mendeteksi tepi atau edge detection dan pelembutan sebuah citra atau sering disebut dengan image smoothing. Filter atau penyaring frekuensi dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal dengan frekuensi rendah. Jadi itu adalah kegunaan dari filter. Selanjutnya terdapat low filter. Jadi low filter ini kebalikan dari high filter. Jadi low filter sendiri mempunyai sifat dapat meloloskan yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang frekuensi tinggi. Kebalikan dari high filter. Efek yang diberikan pada citra adalah citra tampak lebih lembut atau smoothing. Low filter sendiri digunakan untuk menghaluskan derau atau untuk interpolasi tepi objek dalam citra. Low filter sendiri memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama yaitu jumlah semua elemen-elemen kernelnya bernilai 1. Elemen kernel tidak ada yang bernilai negatif. Tinggi dan lebar dari kernelnya merupakan ganjil, dan bobot dalam kernel bersifat simetris terhadap piksel pusat. Nah, lalu lanjut terdapat materi cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Jadi secara umum konvolusi didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga dengan mengalihkan sebuah citra dengan sebuah mask atau kernel. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan pengukuran asosiasi. Jadi asosiasi sendiri merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Untuk cara mengatasi border issue, yang pertama yaitu dengan zero padding. Jadi dalam zero padding ini, di semua pinggir image border diisi dengan 0, tetapi dalam zero padding terdapat isu lain, yaitu border effect. Karena dalam zero padding, image-nya hanya memiliki 4 nilai dari 9 nilai. Jadi secara otomatis, image akan nilai kecil, dan nilai kecil itu menyebabkan intensitas yang gelap. Sehingga terdapat alternatif yang kedua, yaitu mengabaikan area luar window, yaitu dengan mengoperasikan hanya 4 nilai saja dari 9 kotak, sehingga image-nya tidak akan menjadi terlalu gelap. Jadi intensitas cahayanya tetap terjaga. Selanjutnya terdapat materi intensity transformation dan spatial filtering. Jadi transformasi intensitas beroperasi pada piksel tunggal pada citra yang merupakan hal dasar untuk tujuan memanipulasi perbedaan citra dan pengambang dari batasan citra. Jadi pemfilteran citra seperti pada penajaman citra dengan bekerja pada lingkungan tetangga setiap piksel sebuah citra. Lalu terdapat pengertian citra bitmap. Jadi citra merupakan representasi dari sebuah objek yang mana sudah dijelaskan tadinya pada awal materi. Lalu bitmap itu adalah representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan raster, pixel, dot, titik, poin. Jadi koordinat yang disimpan dalam memori komputer. Lalu selanjutnya terdapat histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Jadi histogram citra sendiri merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam satu citra. Lalu normalisasi histogram citra itu adalah menskalakan nilai piksel secara linear untuk menggunakan secara penuh jangkauan yang tersedia. Lalu kontras sendiri adalah
suatu hal yang berhubungan dengan distribusi intensitas piksel, yaitu proses untuk memperluas jangkauan intensitas. Lalu terdapat image filtering. Image filtering adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra, seperti memperhalus citra, yang mana dikenal dengan sebutan smoothing, atau menekan frekuensi rendah, seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Jadi tujuan image filtering ini utamanya yaitu adanya proses pemfilteran citra, membuat citra menjadi lebih baik atau tampak lebih jelas untuk dianalisis. Lalu terdapat TFD. TFD itu adalah transformasi Fourier discrete. Jadi TFD adalah salah satu bentuk transformasi Fourier di mana sebagai ganti integral digunakanlah penjumlahan. Dalam matematika sering pula disebut sebagai transformasi Fourier berhingga atau finite Fourier transform, yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak diterapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi-frekuensi yang terkandung di dalam citra. Jadi untuk satu contohnya itu sinyal atau isyarat, untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, dan untuk melakukan sejumlah operasi, misalnya saja operasi konvolusi. Jadi TFD ini berguna untuk ketika kita menggunakan teknik operasi konvolusi. Nah, untuk materinya cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada kesalahan dalam kata-kata dan penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.